Buddhism itu kan mereka nggak bisa milih juga. Ini kan dari karmanya ini kan. Betul. Ya kita harus berbuat baik lah untuk mengurangi karma jelek teman-teman ini gitu loh. Ya, kita akan merasa kita lebih fortunate lah. Bantu yang tidak unfortunate, sedikit unfortunate gitu. Dan ini adalah karena saya lihat kesempatan ini yang belum pernah diberikan kepada teman-teman difabel. Tuh jadi Semangat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa ya dalam acara Light of Wisdom. Tamu kita tidak lain adalah Pak Hendra Warsita. Jadi beliau ini adalah seorang wirausaha sosial ya. Jadi beliau ini punya sebuah bisnis yang sangat unik ya. Jadi beliau mengelola sebuah restoran ya, dan di mana para karyawannya itu adalah para difabel ya. Dan pada bulan April yang lalu saya merasa beruntung ya, kebetulan bisa berkunjung juga ke restoran Pak Hendra ya dengan nama Dignity-ku yang berada di daerah Kebagusan ya, Jakarta Selatan ya. Apa kabar Pak Hendra? Baik, terima kasih. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pak Hendra mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri, silakan. Ya, nama saya Hendra Warsita, umur sudah 70 tahun. Wow. Jadi saya ini sekarang ini sudah pensiun dari kegiatan-kegiatan yang normal lah. Jadi saya jadi socialpreneur sekarang ini. Iya. Di mana saya melatih, memberi pelatihan profesional kepada teman-teman difabel. Kenapa saya panggil difabel? Saya tidak pakai kata-kata disabilitas karena difabel buat saya itu different but able. Oke. Jadi teman-teman difabel ini bisa melakukan hal-hal atau mendekatin lah dengan yang normal, gitu. Jadi saya melatih teman-teman difabel ini jadi barista, juga sebagai professional cook. Sesudah mereka saya latih, saya tempatkan di tempat saya untuk berkarya di tempat saya. Ya. Wow, ya luar biasa ya. Jadi yang disebut dengan wirausaha sosial ini tidak lain adalah suatu bentuk usaha ya, di mana ya sambil menjalankan bisnis ya, ini seseorang bisa punya dampak yang baik ya, impact terhadap masyarakat. Iya, dampak yang baik terhadap masyarakat ya, dan ya ini bisa menjadi teladan ini bagi banyak umat Buddha ini luar biasa. Tapi bagaimana nih sejarahnya sehingga Pak Hendra ini memutuskan, saya perlu buat bisnis seperti ini? Ya, sebenarnya saya waktu itu udah pensiun kira-kira 5 tahun yang lalu. Saya itu pengen berbuat sesuatu. Jadi yang sosial lah. Sosial tapi ada bisnisnya. Harus ada bisnisnya. Kalau nggak ada bisnisnya, itu tidak sustain. Jadi saya mikirkan bikin sustainable social enterprise. Saya cari-cari, saya sesuatu yang harus ada impact-nya terhadap masyarakat. Jadi saya akhirnya saya ketemu ada satu hawker center di Singapura itu yang mempekerjakan teman-teman difabel juga. Untuk jualan, dilatih dan untuk jual. Saya sempat ke sana, saya melihat sendiri, saya lihat, wah ternyata
karya-karya mereka ini, apa yang dibuat sama mereka ini layak dijual, layak dimakan, layak disuguhkan, layak bisa dikomersialkan lah intinya. Jadi saya balik ke Indonesia, saya dulu nggak pernah berhubungan dengan komunitas difabel sama sekali. Jadi saya nggak ngerti. Saya melakukan roadshow, jadi mulai. Jadi sesudah kira-kira ada 2-3 bulan gitu, saya menemukan bahwa di Indonesia ini tidak ada, orang hanya ketertarikan sampai di pelatihan saja. Jadi pertanyaan saya itu selalu begini. Sesudah Anda latih sebagai tukang jahit, tukang masak, apa yang paling hebat lah di Indonesia, terus ngapain orang-orang ini? Mereka nggak bisa jawab. Oke. Terus saya bilang, ini satu opportunity bisnis yang bisa kita bikin. Nah, kalau orang marketing kan bilang biasanya differentiation. Nah, ini differentiationnya. Jadi itu. Jadi saya, dari situ saya meyakinkan diri untuk buka ini, cafe dan catering. Oke, jadi konsep bisnis dari cafe dan catering ini seperti apa nih Pak? Jadi saya ini melatih, jadi belum, karena sedikit tidak banyak orang difabel ini yang profesional cook. Oke. Jadi saya melatih mereka sebagai profesional cook maupun barista. Dilatih oleh profesional juga. Oke. Jadi kurikulumnya itu juga sama yang normal. Jadi nggak ada bedanya. Cuman waktu pelatihan itu, kalau saya kan menerima tunarungu, autism, tunadaksa, sama low vision. Jadi saya siapkan juru bahasa isyarat. Itu aja bedanya. Sama kalau ada chefnya ngomong, saya pakai software application yang speech to text juga. Saya tampilkan di TV gitu. Jadi paling sedikit mereka menangkap gitu. Nah, sesudah pelatihan itu 3 bulan. Sesudah 3 bulan itu ada magang. Mereka magang. Dan sesudah mereka selesai, itu mereka dapat sertifikat sebagai professional cook. Yang setara dengan D1 cooking. Wow. Mantap. Jadi sudah saya coba ke BNSB, mereka lulus semua ini. Jadi, dan saya bekerja sama hotel-hotel bintang 5 dan kafe yang bintang 5 juga. Saya bekerja menempatkan mereka ini untuk magang di sana. Jadi ada yang sudah akhirnya di-hire lah. Di bintang 5 ada yang di Mandarin Oriental. Saya bekerja sama Wingdom dan macam-macam. Oke. Jadi ada beberapa atau lumayan ya, banyak yang akhirnya bisa kerja di hotel. Bisa kerja di hotel. Kalau nggak ada yang nampung, saya nampung di tempat saya. Oke. Nah, tapi ada satu catatan, saya senang sekali karena saya sudah 3 batch. Yang batch pertama itu saya dengar sudah buka satu kafe. Oke, jadi kalau mereka mau buka restoran sendiri, kafe sendiri, itu pun sangat bagus gitu ya? Iya, di pelatihan saya itu ada pelatihan entrepreneurship juga. Juga bukan pelatihan sekedar cooking aja, jadi entrepreneurship. Oke, ya, luar biasa. Nah, jadi apa tantangan yang dihadapi dalam melatih mereka nih, Pak? Melatih mereka ini ya karena mereka ini belum pernah ke sekolah-sekolah yang profesional gini. Jadi ya agak buat mereka itu sangat aneh juga gitu. Karena peralatan di tempat saya itu bukan peralatan yang setara dengan yang di hotel-hotel gitu. Iya. Hotel bintang 5. Betul. Waktu itu saya sempat melihat. Iya. Jadi
mereka, waduh ini kok sesuatu yang baru gitu loh. Dan juga mereka belum terbiasa dilatih dengan profesional juga. Dan saya yang melatih ini adalah chef dari hotel juga gitu. Dan pelatihan itu macam-macam, ada hygiene, macam-macam. Jadi saya bekerja sama hotel-hotel juga. Pada hotel itu juga yang mengadakan kelas hygiene gitu. Jadi ya itu mereka belum terbiasa kumpul dengan teman-teman juga. Itu saya senang itu mereka itu akhirnya jadi teman juga gitu. Oke. Yeah. Dan pada saat mereka mulai bekerja itu apa tantangannya yang mereka hadapi? Nah ini gini, ini yang sangat unik ini. Jadi kalau melatih skill itu gampang. Oke. Itu mungkin melatih orang yang normal hampir sama lah. Tapi sekali lagi ada catatan satu. Teman-teman difabel ini punya kelebihan yang tidak dipunyai sama orang normal. Mereka lebih bersyukur kalau dikasih kerjaan. Mereka lebih disiplin dan mereka tidak lihat jam cepat-cepat pulang gitu juga. Nah, saya selalu bilang kalau kalau begitu yang difabel siapa gitu. Nah, tantangan-tantangan yang saya hadapin seperti tadi bilang, kalau skill itu paling gampang mereka bisa berlatih. Yang susah itu melatih kepercayaan diri mereka. Karena mereka ini selama ini teman-teman difabel ini di masyarakat ini dianggap mungkin kelas 3, kelas 4 kita. Betul. Jadi mau ketemu orang aja udah takut gitu. Nah, ini saya latih. Kalau di tempat saya latih. Kamu nggak boleh malu, nggak boleh apa. Gitu. Kamu harus biasa gitu. Nah, Romo Effendi kan di tempat saya, itu kan kelihatannya kayak normal sudah kan. Betul. Itu sudah terlatih mereka sudah. Dulu nggak berani. Saya ada tamu gitu. Pak, ini ada tamu, saya di WA, saya di rumah kan. Ini, siapa namanya Tam? Nggak berani saya tanya. Kenapa kamu nggak berani? Tanya aja, nggak apa-apa. Sekarang berani mereka sudah. Itu mengangkat mereka itu supaya percaya diri itu sama dengan kita. Itu yang susah. Dan satu lagi yang unik itu, saya tidak mengerti bahasa isyarat. Jadi saya ini memang sengaja tidak mau belajar bahasa isyarat. Karena saya mau teman-teman difabel ini berusaha mengerti saya sebagai customer. Jadi kalau saya ngomong baca aja lip saya ini, kira-kira saya mau pesen apa, pakai tangan, pakai apa, yang paling jelek ya suruh tulis saja gitu. Betul. Karena kalau mereka nanti hidupnya, saya tidak akan hidup di dunianya mereka. Saya tidak akan belajar bahasa isyarat loh. Yeah. Mereka yang akan hidup ke dunianya kita kan, dunia normal ini. Betul. Jadi mereka harus berusaha gimana bisa memahami customer yang biasa ini gitu. Oke, jadi Bapak memaksa dalam kutip ya mereka untuk menyesuaikan. Saya melakukan mereka itu sebagai profesional, nggak ada perlakuan yang istimewa, nggak ada. Kalau salah ya saya marahin. Saya bilang lebih baik saya marahin sekarang daripada nanti kalau kamu bekerja sama orang lain, betul, dimarahin sama orang lain. Gitu. Oke, tapi bagaimana nih mereka ada yang akhirnya bisa menemukan kepercayaan diri ini, apa proses yang dilalui? Ya, saya akan gini. Jadi awalnya saya tidak ada mes di tempat saya. Jadi mereka itu harus dari rumah kayak orang normal. Bekerja itu ya dari normal, naik transportasi umum, datang ke tempat saya. Nah, itu mulai dengan itu dulu. Jadi saya ingat ada satu waktu ini ada satu pelatihan itu anak ini ada autis sama tunarungu. Dia join di training saya. Hari pertama diantar sama ibunya. Gitu.
Ibunya bilang ini ada saya antar. Ibu ini harus diajarin naik transportasi umum. Wah, ibunya mulai, wah saya takut nanti diculik orang ya, adalah ya, diculik orang, organnya diambil. Ah, ibu terlalu banyak baca WA ini, salah grup ini. Nah, terus saya paksakan, beneran. Akhir dari training sudah mandiri dia bisa jalan sendiri, bisa naik komuter train, apa semua gitu. Cuman hari pertama, hari kedua dicek, kan udah nyampe apa nggak kita. Nah, itu proses awal itu. Jadi kalau di tempat saya ya sudah bekerja seperti biasa, nggak boleh, nggak ada. Saya kan kalau di kafe itu hampir 100% itu karyawannya difabel, kalau di dapur itu kira-kira 60%. Jadi ya sama, hampir sama, minggu sama itu gitu. Ya bedanya kalau di tempat saya itu sepi. Mereka nggak ngobrol-ngobrol gitu. Saya baru sadar itu ada customer. Di sini kok sepi ya? Iya, mereka nggak ngomong soalnya. Satu sampai yang lain nggak ada yang gosip gitu kan. Iya. Nah itu saya harus memperlakukan mereka ini seperti orang normal. Nggak boleh dikasihani, kasihan ini nggak boleh. Kita mendidik gitu. Bukan katanya itu juga kejam juga, enggak. Kita harus mendidik mereka. Oke, jadi lewat bekerja sebagai orang normal dalam lingkungan yang normal, lama-lama mereka bisa tumbuh ya. Iya, tumbuh. Kepercayaan diri gitu ya. Kepercayaan diri. Dan kalau ke tempat saya, pemainnya orang nggak tahu itu. Oh, tunarungu ya. Saya nggak tahu itu gitu. Oke. Ya, oke. Nah, jadi bagaimana nih pandangan dari para rekan bisnis Bapak, mungkin customer, mungkin perusahaan-perusahaan yang menjadi customer catering dan lain-lain, rekanan bisnis, pandangan mereka terhadap usaha Pak Hendra ini seperti apa? Ya, ini kafe saya itu sebenarnya buat showcase. Oke. Jadi saya ini mau menunjukkan bahwa ke teman-teman semua supaya masyarakat luas ini tahu bahwa teman-teman difabel ini bisa di-train, bisa bikin sesuatu yang bagus. Kalau Romo Effendi ke tempat saya itu kan ada painting itu yang besar-besar yang itu pelukisnya itu adalah punya disleksia, Asperger sama si itu bipolar. Bipolar. Iya. Jadi dia itu dia itu sekarang kuliah di UGM. Oh, oke. Iya, gitu. Jadi itu digambar yang besar digambar dalam 7 hari dia selesai gitu. Oh. Jadi itu karya saya mau masyarakat ini mengapresiasi karya-karya teman-teman difabel ini. Dalam bentuk makanan maupun karya lukisan apa semua. Jangan beli karena kasihan. Jangan saya beli kasihan. Jadikan teman-teman difabel inilah subjek. Jangan jadikan objek. Saya paling nggak suka kalau teman-teman difabel dipamer-pamerkan, oh kasihan nih beli anunya itu enggak. Belilah, appreciate aja apa karya mereka itu. Saya ingin teman-teman. Tapi maksudnya dari sisi perusahaan-perusahaan ada yang menjadi customer atau konsumen? Iya, masih belum tidak seperti yang saya expected. Oke. Masih kurang. Oke. Nah, karena masih stigma itu yang masa bisa gitu. Itu masih ada gitu. Yang saya selalu mengundang teman-teman datanglah ke tempat saya. Betul. Lihatlah itu hasil karya mereka. Jadi nggak mungkin makanannya kalah lah sama tetangga saya yang bikin nasi goreng juga. Oh iya. Iya, saya sendiri juga udah merasakan masakannya enak. Iya. Jadi diharapkan ke depan bisa lebih baik lagi ya respon. Ya lebih banyak lagi. Karena saya untuk kerjasama sama hotel itu nggak gampang juga untuk bintang 5 itu. Oke. Itu saya melobi yang pertama itu sama Mandarin Oriental itu saya melobi setahun itu.
Saya itu datang, manajernya datang ke tempat saya, HR manajernya lihat, wah ini keren ini. Itu dia harus balik ke manajemen mengconvince, wah ini betul, ada bisa, oh ternyata bisa gitu. Oh, jadi Bapak approach mereka untuk apa? Ya memang saya kan itu kan tujuannya kan supaya mereka bisa bekerja Oh, ya supaya anak-anak bisa bekerja di kerja sana. di hotel-hotel itu gitu. Ya, ya. Ya sementara ini begitu satu berhasil ya banyak sekarang yang mau ngajak MOU itu sama saya gitu. Ya, ya, ya. Jadi jadi memang support dari masyarakat ini masih perlu ya, perlu ditingkatkan. Sangat perlu sekali gitu. Jadi catering saya nggak kalah lah sama catering yang lain. Cuman Oke. ada add-on value-nya ini. Oh iya, iya, iya. Add-on value maksudnya? Ya itu kan yang dikerjakan sama teman-teman difabel kan. Betul, betul. Gitu. Nah, oke. Nah, jadi harapan Pak Hendra ke depan ini gimana nih untuk untuk pandangan masyarakat terhadap para difabel ini? Ya, saya kan sebenarnya kan saya menemukan challenge-nya kan 3 sebetulnya. Satu, melatih teman-teman ini skill-nya gitu. Itu yang paling gampang. Challenge kedua ini kan ya tuh coba mengangkat kepercayaan diri teman-teman ini. Oke. Yang ketiga ini yang susah ini. Menularkan ke masyarakat ini. Ini banyak kesalahan-kesalahan dari masyarakat ini. Kalau nampung magang itu tidak dipersiapkan. Jadi saya banyak menemukan itu, magang itu mereka tidak siap. Jadi magang asal magang aja karena ditentukan sama undang-undang dan macam-macam. Sudah masuk, terus mereka nggak tahu ini mau gimana ini, diapain. Disuruh bikin minuman juga nggak bisa, disuruh fotokopi juga nggak bisa, ya udah duduk-duduk aja di situ. Itu kan lus-lus kalau begitu. Makanya saya selalu bilang perusahaan itu harus siap kalau mau menerima ini. Harus tahu penempatan di mana dan harus dibikin training. Itu paling sedikit training buat mereka ini apa gitu sebelum masuk aja. Training untuk para Ya apa peserta aja magang ya? yang magang ini gitu. Jadi ada short training. Kalau memang mau disuruh fotokopi terus ya diajarin fotokopi dulu. Oke. Kalau memang mau disuruh bikin kopi dan teh ya sudah diajarin aja bikin kopi dan teh gitu kan. Jadi itu kesalahan-kesalahan dari perusahaan-perusahaan yang menerima teman-teman magang ini. Oke, jadi masih ada Mismatch. karena untuk magang orang difabel mungkin akan lebih sulit ya dibanding orang Ya lebih sulit. biasa ya. Ya, harus membutuhkan kesabaran dari karyawannya juga harus dikasih tahu, di-educate gitu. Iya. Bahwa ya nggak bisa langsung jadilah. Iya. Perlu ada empati yang tinggi ya. Tinggi. Tapi mereka bisa diajarin nih sampai jadi itu bisa. Nah, jadi apakah semua orang difabel itu akan bisa masuk untuk ikut pelatihan di sana atau disaring dulu nih Pak? Enggak, gini, ada di difabel itu kan stage-nya macam-macam. Oh, oke. Ada yang masih yang nggak bisa dulu. Jadi saya ini hanya menerima yang stage orang difabel yang sudah siap untuk kerja. Jadi kalau autism itu mereka biasanya masuk di sekolah autis dulu, distabilkan di sana dulu. Sudah stabil, mereka sudah siap. Ini saya mau kemana ini? Saya siap untuk kerja. Itu saya bekerja sama itu. Sama juga yang sama difabel yang lain-lain gitu. Jadi stage yang sudah siap lah, gitu. Oke. Nah, tetapi kayak misalnya kan mereka difabel dalam cara yang berbeda ya.
Jadi ada yang tadi tunarunggu, ada yang low vision, ada yang autistik ya. Itu tantangannya beda-beda atau sama nih, Pak? Ya hampir sama lah semua itu. Hampir sama. Ya? Tapi aku lihat semangatnya itu mereka. Oh, Semangatnya mau bekerja, itu, mau belajar. oke. Kalau lihat di sana itu udah rasanya nggak ada bedanya itu. Oh, Kekurangannya satu yang lain tuh nggak ada bedanya. oke. Gitu. Jadi justru semangat mereka itu jauh lebih tinggi gitu ya kalau dibanding Iya. dengan orang Betul. biasa ya. Mungkin begitu ya. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang cukup nyeleneh nih, Pak. Maksudnya mengapa nih kita harus punya rasa sayang juga atau empati ini terhadap para difabel ini kenapa? Ya, itu kan secara umum kan mereka itu yang sangat, terutama di Indonesia ya, saya bukan mengkritik Indonesia, tapi awareness-nya itu masih kurang di sini. Keren ya. Kalau di luar itu untuk tempat parkir kan ada khusus, building itu harus accessible untuk difabel. Itu di sini nggak ada. Kalau di luar itu sudah ada building code-nya, tempat parkir di sini khusus. Ah, kan di sini lebih aneh lagi kan, ada parkir tempat mobil parkir, mobil mewah parkirnya ada, tapi yang untuk difabel nggak ada gitu. Jadi mereka ini kan kalau kita bilang di Buddhism itu kan mereka nggak bisa milih juga, ini kan dari karmanya ini kan. Betul. Ya kita harus berbuat baik lah untuk mengurangi karma jelek teman-teman ini gitu loh. Ya, kita akan merasa kita lebih fortunate lah, bantu yang tidak unfortunate, sedikit unfortunate gitu. Dan ini adalah karena saya lihat kesempatan ini yang belum pernah diberikan kepada teman-teman difabel untuk jadi profesional ini. Itu. Jadi mereka perlu kita dukung ya. Iya. Kita berikan peluang yang sama gitu. Ruang Ya. yang sama gitu. Ya sedikit sabar lah. Saya selalu bilang sama teman-teman di kantor, kamu bekerja sini ya sabar, nggak bisa yang kayak yang dulu gitu. Ya, gitu. Iya, karena ada satu pepatah yang bilang ya semua orang pada dasarnya akan menuju difabel ya, Pak ya. Iya. Begitu tua ya, organ tubuh Iya, lahir hidup terus tua gitu, terus meninggal gitu kan. pada saat kita sakit kemungkinan kita mengalami seperti mereka gitu ya, Pak ya. Betul. Kan banyak orang tua kan akhirnya juga duduk di kursi roda. Benar juga bisa. Gitu. Jadi somehow menjadi difabel itu juga bagian yang tidak terpisahkan sebetulnya ya dari hidup proses hidup semua orang ya. Betul. Sekali. Iya. Gitu. Iya, dan saya ingat di kampus tempat saya bekerja pun dulu ada pelatihan kesadaran terhadap orang difabel. Awareness ya. Itu yang sangat penting sekali sebenarnya. Sangat penting ya. Sangat penting sekali. Yang saya mengharap pemerintah melakukan itu, awareness saja udah cukup itu. Jadi lebih banyak masyarakat mengerti teman-teman difabel ini ya manusia sebetulnya sih seperti itu. Saya juga melihat bahwa di tempat Cafe Dignity-ku ini banyak kegiatan-kegiatan ya yang melibatkan perusahaan ya. Ada latihan yoga, ada menonton untuk orang tunanetra kalau nggak salah ya. Nah jadi kira-kira teman-teman di luar sana itu bisa berpartisipasi dalam misi Dignity-ku ini caranya gimana nih Pak? Ya bisa bikin kegiatan di tempat saya kayak saya baru ini bikin kegiatan 2 minggu yang lalu itu ada yoga. Jadi ada instruktur yoga yang datang disponsori oleh salah satu perusahaan asuransi. Jadi mereka bikin acara itu juga dan
uh, ada juga yang saya bikin acara itu bioskop berbisik. Jadi itu saya disponsorin juga oleh salah satu pemerintah, uh, lembaga pemerintah. Jadi mereka itu tunanetra itu dengan partnernya duduk nonton film, dibisikin sama partnernya yang normalnya nih gitu loh. Oh ini lagi ngapain itu? Kan kalau itu kan denger dialognya kan kalau denger kan, tapi kan dia nggak tahu suasana. Oh lagi di sawah mereka ini, oh lagi lagi mereka di tembok ini ngintip-ngintip, lagi bergandengan tangan apa segala gitu. Saya bikin itu acara itu. Jadi kalau ada teman-teman mau bikin acara, silakan. Kita bisa berdiskusi banyak hal yang bisa kita kerjakan. Ya. Atau menjadi customer ya di kafe, berkunjung di kafe. Ya. Catering, terutama catering juga. Saya juga ada catering. Iya. Jadi para pemirsa yang tertarik ya mungkin bisa bisa datang ya berkunjung dan semoga bisa menjadi partner juga ya dari Dignity-Ku ini. Oke, jadi ke depan apa ini yang Pak Hendra pengen kerjakan untuk supaya usahanya ini makin sukses lagi? Ya, saya juga nanti ke depannya bukan cooking aja. Jadi di luar F&B saya punya rencana ini satu pilot project. Kedepannya bisa juga fashion kan? Kenapa nggak bisa fashion? Jadi dipanggilkan fashion designer yang bisa melatih mereka ini supaya bikin baju-baju yang trendy, yang zaman sekarang gitu, yang ngetrend gitu. Jangan beli baju mereka, jangan beli pakaian mereka karena kasihan aja enggak. Yang pantas dipakai nanti ya di rumah sampai dibeli terus dipakai kan gitu, dan nggak malu gitu kan. Ya banyak nanti bisa ke mana, fashion, bisa ke herbal, bisa macam-macam gitu. Jadi sama konsepnya, sama harus menuju ke industri gitu. Jadi supaya mereka ini produknya bisa terjual gitu. Jadi supaya mereka juga punya lapangan pekerjaan gitu ya, berpendapatan. Dan itu juga secara kejiwaan sangat membantu buat mereka ya, kepercayaan diri ya. Jadi hidup dengan seperti orang normal gitu. Ini nilai-nilai Buddhism ini yang saya coba sebarkan. Saya tuh nggak terlalu, sebagai orang Buddhis nggak terlalu, masih kecil lah. Tapi saya tahu ajaran Mahaguru Siddhartha Gautama itu saya mempraktikkan. I walk the talk. Saya melakukan apa yang diajarkan itu. Oh iya, memang ya luar biasa ya. Jadi mungkin Pak Hendra nggak bisa mengajar ajarannya, tapi Bapak langsung praktek ya? Iya, praktek aja. Saya mendengar begitu yang baik, saya praktekkan aja kita. Ya mungkin Pak Hendra bisa berikan sedikit closing statement untuk kesempatan ini. Ya, jadi buat saya itu, saya hidup itu ada 3 hal yang saya pegang itu sebelumnya. Satu itu saya percaya sekali dengan karma. Karma itu nyata. Jadi saya ingat dulu ada satu, nggak tahu teman-teman Buddhis itu bilang karma baik itu ada 3. Itu yang saya selalu ingat. Yang paling rendah itu katanya memberi duit, itu rendah itu. Cuma memberi duit aja. Karma yang agak naiknya kelas lebih tinggi lagi itu adalah memberi pengetahuan, knowledge. Yang paling tinggi karma baik itu mentransform seseorang. Betul. Jadi yang dari minus, bukan dari zero to hero lagi nih, dari minus sampai jadi hero itu luar biasa. Karma itu. Yang kedua, saya itu selalu percaya dengan yaitu yang walk the talk itu. Jadi kalau kita punya moral, think, speak,
and act ya. Oke. Nah, itu jangan cuman mikir aja, jangan ngomong aja, lakukan. Oke. Jadi aku ingat ada satu pepatah yang ngomong gitu. Empathy without action is mindless. Action without empathy is useless. Nah, itu. Oke. Yang ketiga saya percaya itu bahwa semesta itu mendukung. Jadi kita itu harus damai sama semesta. Jadi kita itu, buat saya, meditasi itu adalah mendekatkan kita dengan semesta. Karena meditasi itu buat saya ya, meditasi itu adalah ada conversation di sana. Jadi kalau buat saya selalu, kalau saya sudah meditasi itu keluar ide-ide yang bagus. Jadi itulah yang semesta mendukung kita. Jangan minta aja, tapi mendengar gitu lah. Jadi itu. Jadi itu pesan-pesan saya sih. Jadi mudah-mudahan dengan ini makin banyak teman-teman di luar situ lebih aware, lebih tahu. Kalau mau membuktikan bahwa teman non-difabel ini bisa, karyanya bagus, datanglah ke tempat saya. Wow. Terima kasih. Wow, luar biasa. Ya, oke. Mari, ya, karangan Budayana, ya, mari kita dukung misi Pak Hendra, ya, dan Dignity-ku untuk memberdayakan para difabel, ya. Ya, jangan lupa like, subscribe ya pada channel Budayana TV. Terima kasih untuk dukungan Anda semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.